do I love the touch but never love the feeling? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan salam harmoni. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kuli Bangunan Melalui Media Elektronik. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Ade Pratama Nugraha dengan posisi sebagai manajer. Yang kedua itu ada Sahwa Nabila dengan posisi sebagai testing expert. Yang ketiga ada Putu Jana Setiawan dengan posisi sebagai programmer. Dan yang keempat ada saya sendiri, Kadek Dia Krisna Dewanti sebagai programmer. Dan yang terakhir ada Komang Novita Arsatianingsih sebagai programmer. Nah, adapun agenda yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu ada Project Charter, yang kedua ada Work Breakdown Structure atau WBS, yang ketiga ada Staffing Project, dan yang terakhir ada Budgeting Project. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Charter. Nah, judul dari proyek kami itu adalah Perancangan Sistem Informasi Kuli Bangunan Melalui Media Elektronik. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada 1 Oktober 2021. Adapun perkiraan awal biaya untuk keseluruhan proyek adalah 129 juta. Nah, perkiraan ini didasarkan pada alokasi manajer proyek bekerja sekitar 14 jam per minggu selama 6 bulan, dan staf internal lainnya bekerja total sekitar 14 jam per minggu selama 6 bulan. Sedangkan project manager itu ada di Pratama Nugraha. Untuk project objektif itu, perancangan sistem informasi ini diperkirakan selama 6 bulan, dan sasaran proyek pembuatan sistem informasi kuli bangunan melalui media elektronik ini menyediakan penyampaian layanan dan informasi satu arah mengenai proyek pembangunan, di mana usaha ini akan mempertemukan user kepada para pekerja karena banyak rumah tangga yang membutuhkan jasa perbaikan rumah maupun instalasi yang ada di rumah-rumah. Nah, sistem informasi ini akan membantu mengelola pelayanan di bidang pembangunan dengan metode baru dalam peningkatan pelayanan customer secara lebih cepat dan efisien. Software ini akan mencakup beberapa fitur yang dapat digunakan oleh user, seperti mencari bahan bangunan ataupun tukang bangunan yang semuanya dapat dilakukan secara online. Yang terakhir itu ada sukses kriteria, di mana di dalam pembuatan proyek ini memperkerjakan pekerja yang berpengalaman dan memberi kebebasan untuk mengelola proyek sesuai dengan tukang profesional di bidang mereka, dan juga manajer proyek juga harus bertindak mencari saran untuk bekerja lebih efektif. Nah, sekian yang dapat dijelaskan mengenai proyek charter. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan WBS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai WBS, di mana WBS itu merupakan singkatan dari Work Breakdown Structure. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur hierarkis yang digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail agar nantinya proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik lagi. Nah, di sini dapat dilihat di layar adanya tahap initiating, di mana pelaksanaannya dilakukan selama 23 hari. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai melakukan product definition, di mana stakeholder yang berkaitan. Di sini kita melakukan identifikasi bisnis, initial project meeting help. Itu ada planning. Planning dilakukan selama 23 hari, di mana pada tahap planning ini kita melakukan tim kontrak sign, scope statement complete, dan kita juga mulai membuat konsep data yang dilakukan selama
6. Ntar nih identitas Excel ya. Pada tahap Dulu kan aku Oke, kelas dan lain kalian next ke kalian kalian compare ukur atau jam oleh manajer. Lalu yang ketiga ada belajar melaksanakan dan mengoperasikan satu anggaran. eksekutif. Pada tahap eksekutif itu adanya mendesain konsep proyek, membuat input hardware dan software, di mana perancang membeli dan memasang hardware dan software. Lalu yang keempat, monitoring dan controlling, di mana pada tahap ini kita melakukan evaluasi terhadap proyek yang telah dibuat. Next. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap closing. Presentasi yang sudah presentasi soalnya. Ini akan melaporkan ke manajer. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai staffing project, yaitu staffing management. Yang pertama itu ada staff required, yang kedua itu staff acquisition, yang ketiga training required. Ya, saya langsung menyimpulkan dari staff acquisition, staff required, dan training required. Yang role-nya yang dibutuhkan di sini itu yaitu ada 4. Yang pertama itu software analis, programmer, designer, testing expert. Masing-masing role itu membutuhkan 3 orang staff yang dibutuhkan. Staff tersendiri itu memerlukan latihan, yaitu training need-nya, training system analis, dan design with UML Unified Modeling Language dari tanggal time frame need-nya dari bulan 4 tanggal 1 2021 sampai tanggal 26 bulan 4 2021. Antisipasi biayanya sebesar 2.500.000 dengan latihan training metodenya pelatihan berbantuan komputer dan pendampingan. Yang kedua itu programmer. Programmer tersendiri training need-nya pelatihan web programming and coding dari bulan 5 tanggal 3 2021 sampai bulan 5 tanggal 28 2021. Antisipasi cost-nya sebesar 2.500.000. Training metodenya pelatihan berbantuan komputer. Yang ketiga itu desainer. Training need-nya memerlukan pelatihan desain grafis dari bulan 6 tanggal 1 2021 sampai bulan 6 tanggal 30 2021. Antisipasi cost-nya sebesar 2.900.000. Training metodenya pelatihan berbantuan komputer. Yang keempat itu mengenai testing expert. Pelatihannya training need-nya mengenai uji dari aplikasi yang dijalankan dari bulan 8 tanggal 2 2021 sampai bulan 8 tanggal 23 2021. Antisipasi biaya sebesar 2.100.000. Training metodenya yaitu pengaplikasian, pemeliharaan, dan konsultasi. Ya. Skill yang dibutuhkan software analis itu yaitu communication tools, spreadsheet, Word, processing, and desktop publishing tools. Yang kedua presentation tools, computer programming, dan database. Nah, yang untuk programmer ini skill required-nya yaitu bakat matematika, keterampilan memecahkan masalah, mahir dalam bahasa pemrograman, mempelajari konsep dan menerapkan pada masalah lain, akurasi dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga yaitu desainer, harus fasih dalam berbagai bahasa pemrograman termasuk HTML dan CSS, dan mampu mengaplikasikan platform sistem manajemen konten desain web seperti WordPress. Yang terakhir yaitu testing expert. Testing expert tersendiri skill yang required-nya pelayanan pelanggan, pengetahuan teknis yang luas, penyelesaian masalah,
dan kemampuan interpersonal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai tentang budgeting. Selanjutnya yaitu mengenai budgeting. Sebelumnya, budgeting merupakan proses merancang, melaksanakan, serta mengoperasikan suatu anggaran. Nah, budgeting ini merupakan tingkat tertinggi dalam hal perkiraan dan pertimbangan dalam mengambil tindakan yang pasti, dan bukan hanya sekedar pelaporan. Perkiraan biaya dalam membuat rancangan ini sebesar 129 juta. Itu merupakan biaya gaji manajemen proyek dan staf-staf lainnya serta pembelian perangkat berupa software maupun hardware. Di sini kelompok kami sudah membuat rancangan cost estimate. Cost estimate merupakan perkiraan biaya sebuah produk, program, ataupun proyek atas dasar informasi yang sudah tersedia. Informasi-informasi yang sudah tersedia itu dalam WBS dan jadwal proyek. Nah, di sini dalam cost estimate ini terdapat internal labor, dan juga eksternal labor. Di WBS terdapat 5 tahapan, yaitu initiating, planning, executing, monitoring and controlling, serta closing. Pada tahap initiating ini, internal labornya itu 6. Ini tuh berarti 3 hari, karena di dalam perencanaan kelompok kami, 1 hari itu dihitung 2 jam. Dan di sini manajer itu per jamnya digaji 250.000. Sedangkan pada tahap produk definition, internal labor yaitu staff programmer yang mengerjakan di tahap ini berjumlah 4 orang. Jadi perhitungannya itu 4 dikali 2 dikali 3. Gaji per jam dari programmer ini adalah sebesar 100.000. Jadi total keseluruhannya itu 3 juta. Dan begitupun dengan tahap-tahap selanjutnya sama perhitungannya. Sedangkan pada tahapan conceptual data design, kami memerlukan tenaga eksternal labor sebanyak 4 orang. Jadi gaji dari eksternal labor ini sebesar 50.000 di bawah dari gaji internal labor yang sesungguhnya. Jadi 1.200.000 ini merupakan total dari gaji eksternal labor. Di sini juga kami membeli suatu software dan hardware. Software-nya itu 12.500.000 dan hardware juga 12.500.000. Jadi sesuai dengan perencanaan awal, kami menganggarkan untuk software dan hardware itu sebesar 25 juta, dan untuk gaji pegawai secara keseluruhan itu 104 juta, sehingga didapatkan total cost itu 129 juta sesuai dengan asumsi kami di perkiraan awal. Kemudian output dari cost estimate ini akan menghasilkan output berupa cost baseline atau biaya dasar. Cost baseline ini merupakan anggaran berdasarkan tahapan waktu yang digunakan oleh manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pemaji sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cost baseline. Jadi seperti yang kalian lihat di video, cost baseline itu merupakan rincian yang lebih terperinci lagi dari cost estimate. Jadi kalian bisa dilihat di PPT. Mungkin jika memang kurang jelas, saya akan perlihatkan di Excel-nya secara langsung ya. Jadi seperti ini cost baseline-nya. Jadi di sini perkiraan kita menggunakan waktu setiap 1 minggu, itu selama 6 bulan ya. Jadi yang pertama itu ada dari tanggal 21 April sampai dengan 20 September 2021. Jadi kita mematok dengan per minggu. Jadi di sini ada sekitar
di sini sekitar ada 24 minggu ya. Jadi setiap minggu, per minggunya itu kita bekerja selama 14 jam, di mana staf biasa bekerja selama 14 jam itu dengan gaji per jam 100.000, sedangkan untuk staf manager atau manajer dari proyek ini, yaitu Ade Pratama Nugraha, itu mendapatkan bayaran yang salah kuno. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cost baseline. Jadi seperti yang kita lihat, cost baseline itu merupakan rincian anggaran yang lebih terperinci lagi dari cost estimate. Jadi di sini sesuai dengan work break, WBS apa namanya ya? Work breakdown structure. Jadi dah. Banyak aku yang Biasa saja. seleksi alam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cost baseline. Jadi cost baseline itu merupakan rincian yang lebih terperinci lagi dari cost estimate. Jadi di sini berpacu pada WBS yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan anggaran 14 jam per minggu. Jadi di sini ada 6 bulan ya, dari tanggal 1 April sampai dengan 20 September 2021, itu ada sekitar 24 minggu. Jadi setiap minggunya itu kita bekerja selama 14 jam, di mana staf biasa bekerja selama 14 jam itu bayarannya 100.000, sedangkan untuk manajer sendiri yaitu Ade Pratama Nugraha itu sebesar 250.000, sedangkan kita juga menggunakan pekerja eksternal, di mana dia juga bekerja selama 14 jam per minggu, yang mana per jamnya itu sebesar 50.000. Jadi bisa kita lihat pada tabel ya, tabel di Excel yang sudah saya perlihatkan. Jadi di sini sudah tertera di mana semuanya sudah terakumulasi dengan baik sesuai dengan cost estimate. Jadi bisa kita lihat, mohon maaf. Jadi pada initiating itu, pada pengerjaan pertama di initiating itu ada total sebesar 65.000. Kemudian pada minggu pertama, kemudian di minggu kedua itu ada 78.000. Kemudian untuk di minggu ketiga dari proses initiating itu sebesar 78.000. Jadi proses dari initiating itu ada 4 minggu. Jadi semuanya sudah terakumulasi dengan baik antara staf yang satu dengan staf manajer dan juga dari staf eksternal. Jadi semuanya sudah terakumulasi sesuai dengan cost estimate yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini sesuai dengan WBS ya, ada sekitar 5. Jadi yang pertama itu ada initiating, kemudian ada planning, kemudian ada executing, kemudian yang keempat ada monitoring dan controlling, dan yang terakhir ada closing. Jadi itu sekian dari penjelasan mengenai materi saya mengenai cost baseline, yang mana ini merupakan rincian yang lebih terperinci lagi bagaimana gambaran setiap anggaran biaya yang didapati dari setiap staf manajemen yang ada pada proyek ini. Jadi itu kiranya yang dapat saya jelaskan. Akhir dari presentasi, saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.